Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusofi, mahasiswa Politeknik Fiksi Input Serang, Prodi Manajemen Informatika semester 2. Tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi tugas UTS Bahasa Indonesia, dan tugasnya itu adalah meresume materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu. Nah, untuk materi yang pertama adalah keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu proses menuangkan gagasan, pikiran ke dalam lambang tulisan. Tujuan menulis adalah perwujudan gagasan penulis dan disampaikan dengan bahasa tulis kepada pembaca supaya dapat dimengerti secara jelas. Tujuan menulis antara lain penguasaan altruistik, persuasif, informasional, pernyataan diri, kreatif. Manfaat menulis dapat mengenal potensi diri, dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Menulis akan dapat meninjau serta menilai gagasan sendiri secara lebih objektif. Menulis akan membiasakan berpikir serta berbahasa secara tertib. Fungsi menulis merupakan suatu bentuk kemampuan seseorang dalam membekali ide-ide, gagasan, atau pendapat dan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif untuk mengutarakan urutan pikiran dan perasaan yang ada dalam diri setiap individu. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang membacanya. Tujuan utama membaca adalah memperoleh informasi dari media cetak atau media lain. Teknik membaca bertujuan mendapatkan informasi. Efisien membaca akan lebih baik jika informasi yang dibutuhkan sudah ditentukan lebih dahulu. Jenis-jenis membaca ada dua, membaca nyaring dan membaca senyap. Nah, lanjut ke materi berikutnya adalah menyimak. Tujuan menyimak terkait dengan aktivitas menyimak, yaitu memahami pesan yang disampaikan pembaca. Pemahaman yang dilakukan penyimak meliputi dua aspek, yaitu aspek pemahaman pesan dan tanggapan pembicara. Tanggapan penyimak terhadap pesan sesuai dengan kehendak pembicara. Tujuan pokok menyimak ialah mendapatkan fakta, menganalisa fakta, menyimak untuk mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, dan mendapatkan hiburan. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu berbicara di perguruan tinggi. Berbicara merupakan komunikasi verbal secara lisan dan langsung antara penutur dan mitra tutur yang bisa menggunakan media komunikasi audio atau audiovisual agar gagasan itu dapat dipahami. Berbicara tidak hanya sekedar menyampaikan gagasan lisan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana gagasan itu dapat dipahami oleh pendengar. Sebelum melakukan aktivitas berbicara, yang melakukan kegiatan menyimak terlebih dahulu. Hasil menyimak merupakan dasar keterampilan berbicara. Dari proses menyimak, inilah seseorang mulai belajar berbicara.
Kemampuan berbicara seseorang akan baik jika aktivitas menyimaknya juga dilalui dengan baik. Tujuan pengajaran berbicara untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi secara berhasil dalam bahasa tersebut. Keberhasilan penguasaan keterampilan berbicara seorang ditunjang oleh faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.